Dalam Al-Quran seperti dalam surat Kaf dan sabda Rasulullah dijelaskan bahwa terdapat tempat misterius yang ada di dunia, namun belum ditemukan keberadaannya sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah, ada banyak tempat misterius di bumi ini yang belum ditemukan keberadaannya. Tetapi, kali ini kita akan membahas 4 tempat dari sekian banyak tempat misterius itu. Banyak orang yang sampai sekarang masih mencari keberadaan tempat misterius itu. Dan ada yang mengatakan bahwa lokasinya sudah ditemukan, ada juga hanya menerka-nerka saja. 4 tempat misterius apakah yang akan kita bahas? Yang pertama adalah tembok Yakjuj dan Makjuj. Yakjuj dan Makjuj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan tembok Yakjuj dan Makjuj yang disebutkan dalam Al-Quran dibangun oleh Raja Zulkarnain, salah satu dari 4 raja yang menguasai sebagian besar dunia. Sampai saat ini perihal tembok penghalang Yakjuj dan Makjuj masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa itu adalah tembok besar Cina. Sebuah kabar mengatakan bahwa sekitar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badalin. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok itu disebut-sebut bisa dilihat dari bulan. Sehingga banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebutkan Yakjuj dan Makjuj adalah bangsa dari Mongol Utara yang akan merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Syekh Hamdi juga menyebutkan secara detail dan bukti-bukti penelitiannya ke dalam buku. Namun jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan secara jelas antara tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan tembok raksasa di Cina. Sebab tembok Cina terbuat dari susunan batu bata. Sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang kemudian dicampur dengan tembaga. Dijelaskan pula bahwa tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan dalam Al-Quran tembok yang mengurung Yakjuj dan Makjuj itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain. Hal ini tergambar pada surah Al-Kahfi ayat 96. Zulkarnain meminta potongan-potongan besi, sehingga bila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung tersebut, ditiuplah api agar besi tersebut panas. Lalu ia akan menuangkan tembaga yang mendidih ke atas besi-besi panas tersebut. Setelah besi dipanaskan dan dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih, maka jadilah dinding benteng kokoh yang mengurung Yakjuj dan Makjuj. Diceritakan dinding itu sudah berlubang sejak zaman Nabi Muhammad. Pada akhirnya kelak Yakjuj Makjuj ini akan keluar dengan hancurnya dinding itu. Dan mereka pun akan musnah dengan kekuatan Allah atas doa Nabi Isa alaihi salam. Ahmad meriwayatkan dengan sanad syahih hingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj senantiasa melubangi dinding yang mengurung mereka setiap harinya, hingga ketika mereka hampir melihat cahaya matahari. Berkata salah seorang dari mereka, pulanglah dan kita lanjutkan esok. Lalu mereka kembali dan mendapatinya lebih tebal dari yang sebelumnya. Hingga ketika telah sampai waktu mereka, dan Allah berkehendak untuk melepaskan mereka pada manusia, maka mereka melubanginya lagi hingga mereka hampir melihat cahaya matahari. Salah seorang dari mereka berkata, kembalilah dan kita lanjutkan esok, jika Allah menghendaki.
Dia mengucapkan istisna, yaitu ucapan insya Allah. Lalu esoknya mereka kembali lagi dan mendapatinya seperti yang mereka tinggalkan sebelumnya. Mereka kemudian melubanginya kembali ketika pemimpin mereka mengatakan insya Allah, dan tembok itu bisa jebol dan mereka berhasil keluar. Dari penjelasan Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, menulis bahwa di distrik Hisam, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung Batur. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgulkhana dalam bahasa Turki. Tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya Dar-e-Hani. Orang Cina menamakannya Timankuan. Yang semua itu bermakna pintu gerbang besi. Tapi sayangnya foto satelit pada koordinat itu sekarang sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Wallahu alam. Tempat misterius kedua adalah Pulau Dajjal. Dalam hadis dan Al-Quran disebutkan bahwa Dajjal merupakan salah satu 10 dari tanda datangnya hari kiamat kubra atau kiamat besar. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Namun sebelum Dajjal muncul, dia dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya yang berbunyi, Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu an. Ada juga hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berbunyi, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Dajjal dikurung di pulau dinamakan Socotra yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini berada di 240 km di timur tanduk Afrika Somalia. Sedangkan jika dilihat dari Yaman, Socotra berada 380 km di sebelah selatan. Kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui tempat lain selain di kepulauan ini saja. Seorang sahabat Nabi bernama Tamim menjelaskan bahwa ia pernah melihat seorang pria dibelenggu di sebuah pulau. Pulau itu terletak di Laut Syam atau Laut Yaman. Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi yang telah memeluk Islam dan sebelumnya merupakan pendeta Nasrani, memiliki sebuah kisah terkait kemunculan sosok Dajjal. Suatu saat ia berlayar bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Juzam dan Laham. Mereka kemudian terdampar di sebuah pulau yang berada di Laut Syam atau Laut Arab. Ketika terdampar di pulau itu, mereka menjumpai sosok berambut lebat yang bisa berbicara dan menyebut dirinya sebagai Al-Jassasa. Tamim beserta rombongannya kemudian diperintah oleh Al-Jassasa untuk memasuki sebuah biara. Di dalam biara ini ada sosok yang begitu mengerikan. Sosok tersebut bertubuh tegap dan sangat besar. Sementara itu kedua tangannya dibelenggu ke tengkuknya dan di antara kedua lutut dan mata kakinya dirantai menggunakan besi. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Tempat misterius yang ketiga adalah Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman. Haikal dalam bahasa Ibrani artinya Baitul Ilah, disebut juga Baitullah. Berdasarkan riwayat dari Yahudi bahwa Nabi Daud alaihi salam adalah orang yang pertama kali berencana membangun Haikal. Namun beliau wafat sebelum rencana itu terlaksana. Kemudian rencana itu dilanjutkan oleh putranya, Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Siapa yang tidak tahu Nabi Sulaiman? Beliau adalah salah satu dari raja yang menguasai sebagian besar dunia. Kalangan Yahudi mengklaim Masjid Al-Aqsa di Al-Quds, Palestina sebagai lokasi kuil Haikal Sulaiman. Mereka ingin merobohkan Al-Aqsa agar di sana dapat dibangun tempat ibadah mereka. Mahdi Said menuturkan
dalam buku Fadailu al-Masyidi al-Aqsa. Haikal Sulaiman itu hanyalah mitos yang digambarkan Yahudi. Ditambahkan pula, Nabi Sulaiman merupakan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Yahudi, Haikal Sulaiman bukan sebuah tempat ibadah, melainkan rumah tempat Tuhan berdiam. Dalam bahasa Ibrani, sebutannya adalah Haikal atau lengkapnya Beit HaMikdash. Ukuran haikal, sebagaimana disebutkan dalam kitab mereka, ialah panjang 30 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 15 meter. Mereka mengeklaim Sulaiman membangun haikal di Bukit Baitul Maqdis yang di atasnya ada Masjid Al-Aqsa. Tercatat, haikal Sulaiman mengalami beberapa kali kehancuran akibat invasi yang dilakukan bangsa lain di masa lalu, yakni pada tahun 634 sampai tahun 562 sebelum Masehi yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia dan 70 Masehi oleh bangsa Romawi hingga rata dengan tanah. Kaum Yahudi percaya sisa-sisa dari kuil tersebut adalah tembok sebelah barat yang kini disebut tembok ratapan. Keberadaan Haikal Sulaiman hingga saat ini masih menjadi perdebatan dan mengundang kontroversi. Bagi sebagian sejarawan, kuil tersebut dianggap tidak ada dan hanya merupakan khayalan bangsa Yahudi semata. Namun beberapa kalangan Yahudi meyakini bahwa kuil tersebut benar-benar ada di sana, sehingga menjadi salah satu alasan untuk menaklukkan Palestina. Kemudian, tempat misterius yang terakhir adalah misteri Sumur Barhut. Di mana letak Sumur Barhut? Sumur Barhut atau Sumur Barhut ini tepatnya di sebuah lembah Barhut, yaitu sebuah lembah yang terdapat di Provinsi Hadramaut. Tepatnya di sebuah lembah yang berdekatan dengan lembah yang bernama Hud. Kira-kira dapat ditempuh dengan perjalanan 2 jam dari kota Tarim, Provinsi Hadramaut, dengan lintasan arah menuju Provinsi Mahroh Yaman Selatan. Di daerah tersebut terdapat sebuah sumur yang mempunyai luas kira-kira mencapai 100 meter persegi dan mempunyai kedalaman yang sangat gelap yang kira-kira mempunyai kedalaman sekitar 250 meter. Sumur Barhut adalah sebuah sumur yang berbentuk gua yang berada di lembah Barhut di sekitar makam Nabi Hud alaihi salam. Jika kita cermati secara lebih jauh, bahwasanya sumur Barhut ini telah dibenarkan oleh Rasulullah. Disebutkan dalam kitab Al-Kabir bahwa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit, dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari Sumur Barhut yang terletak di Hadramaut, seperti kumpulan belalang yang pada pagi hari memancarkan air, kemudian pada sore hari kering hingga tidak terdapat berkas basah di atasnya. Hadis riwayat Tabrani. Sumur Barhut sangat fenomenal khususnya di negeri Yaman. Kemudian juga ada riwayat yang mengatakan bahwa arwahnya orang-orang kafir tertahan di Sumur Barhut. Inilah akhirnya Sumur Barhut menjadi terkenal, sehingga kemudian banyak cerita-cerita gurafat. Ada juga cerita bahwa dahulu kerajaan jin, konon katanya, apabila anak buah jin ini membangkang dari titah perintah rajanya, maka mereka akan dipenjarakan di Sumur Barhut. Diceritakan Raja Jin membuat sumur sedalam 250 meter. Kemudian sumur ini digunakan untuk memenjarakan jin-jin yang membangkang kepadanya. Sumur Barhut adalah sebuah legenda yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Termasuk di sana, apakah lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir? Banyak yang mengatakan jika Sumur Barhut adalah lokasi awal mula kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Wallahu alam bisawab. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Terbisit harapan agar kita semua semakin menyadari bahwa sejarah masa lalu itu jangan pernah dilupakan. Tujuannya adalah untuk kembali mengingatkan kita tentang nilai-nilai kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
atau tentang peringatan-peringatan yang pernah Allah dan Rasulullah berikan bagi kehidupan kita. Selain itu juga untuk mengingatkan diri kita tentang apa yang perlu dilakukan sejak kini hingga masa depan nanti. Sehingga waktu-waktu yang kita lalui nanti tetap berjalan pada arah yang lurus dan benar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.